Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ade Kreatif dengan saya Isal. Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin pertanyaannya sangat basic ya. Tapi ya pertanyaan ini ternyata ada. Pertanyaan ini sangat sederhana ya. Mungkin pertanyaan ini bukan untuk setiap orang lah yang sudah terbiasa main di kamera gitu. Apa sih pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman ketika akan membeli atau akan menggunakan adapter yang kita produksi? Oke, kita lihat apa sih yang sering ditanyakan. Nah, ini ya, ini adalah adapter yang kita produksi dan di sini ada klem dan grip yang kita buat ya. Nah, apa sih yang sering ditanyakan oleh teman-teman? Yang paling sederhana aja deh. Nah, ketika teman-teman menerima adapter, kadang-kadang masih ada yang bingung cara membuka tutup depan. Nah, ini ya. Ini mungkin tidak untuk semua orang ya yang sudah terbiasa, tapi ya ada teman kita yang masih kebingungan. Caranya sangat mudah ya. Kita tinggal tarik ini ke belakang lalu puter. Gitu ya. Jadi kalau dia nggak ditarik ke belakang, dia mengunci. Caranya bukan dipencet ya, tapi ditarik ke belakang. Nah, gitu ya. Oke. Lalu yang varian Nikon. Ada sedikit perbedaan dengan varian Nikon. Jadi kalau yang Canon itu ketika kita membuka dia puternya berlawanan arah jarum jam. Yang Nikon ini kita tarik ke belakang lalu searah jarum jam. Jadi dia kebalikannya. Oke, itu. Terus yang ini juga sama, MFT, Micro Four Thread atau mirrorless ini. Kalau ini putarannya sama dengan yang Canon. Apa sih yang sering ditanyakan berikutnya dari teman-teman kita? Nah, teman-teman kita sering menanyakan seperti ini. Bang, ini bisa untuk semua lensa ya, untuk semua lensa DSLR ya. Nah, saya kadang bingung jawabnya karena memang kalau saya bisa membuat satu adapter untuk semua lensa, saya lebih hebat daripada pabrikannya. Wow, itu luar biasa. Tentu tidak ya. Secara varian jenis dia ada dua. Nah, lalu dari jenis ini ada lagi varian tipenya atau mereknya. Nah, varian pertama adalah varian untuk lensa DSLR. Dia mempunyai dua jenis tipe atau merek lah ya. Dia untuk lensa-lensa Nikon DSLR dan lensa-lensa Canon DSLR. Nah, kita contohkan begini. Bisa dipakai ini? Ya mungkin bisa kalau pakai sambungan ya. Tapi ya kita anggap itu di luar dari kebiasaan. Anggaplah kita beli lensa-lensa, kita punya koleksi atau akan menggunakan lensa-lensa Nikon, maka kita membeli adapter yang Nikon DSLR. Kita akan menggunakan yang Canon, lensa dari Canon, maka kita membeli adapter untuk varian yang Canon. Lalu ini untuk varian kedua. Nah, ini dulu kita kasih nama multi lens, tapi sekarang lebih spesifik lagi, saya kasih nama ini NFT atau Micro Four Thread atau M4/3. Itu jenis mounting yang sama ya, cuman beda penyebutannya aja. Nah, pada lensa ini sistem pembukanya kan sama. Nah, ini biasanya digunakan oleh merek dari Panasonic Lumix atau Olympus yang terkenal itu. Tapi sebenarnya banyak ya jenis-jenis lensa lain seperti Blackmagic. DJI juga punya lensa tempelan itu yang di drone-nya. Dia juga pakai mounting MFT juga. Dan beberapa merek lain menggunakan mounting MFT. Dulu pernah ada Xiaomi mirrorless, dia juga pakai MFT. Kenapa saya pilih MFT? Karena penggunanya paling banyak gitu dibandingkan Sony, yang memang Sony penjualannya banyak ya. Sony dan Fuji film itu MFT ini paling varian merek penggunanya paling banyak. Jadi kita pilih ini untuk riset awal. Tapi mudah-mudahan kedepannya, karena sering juga banyak yang nanyain, Bang, ada nggak buat E-mount Sony gitu.
Nah, untuk saat ini kita belum ada riset ke sana, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa buat, karena Sony juga penggunanya banyak sekali. Nah, itu ya. Tapi keistimewaan dari lensa mirrorless, lensa kecil ini, dia harganya jauh lebih murah ya dibanding ini. Terus dia bisa juga digunakan untuk lensa DSLR. Nah, itu kelebihannya. Kalau ini kan khusus DSLR, nggak bisa pakai lensa mirrorless. Nah, yang mirrorless ini bisa pakai lensa DSLR, lensa yang biasa digunakan oleh dua adapter ini. Caranya kita gunakan, nah kita menggunakan ini. Ini adalah adapter juga sih, umumnya orang bilang adapter juga. Tapi kita supaya nggak pusing, ini bilangnya sambungan lensa. Ya gitu aja lah, ini sambungan lensa. Nah, sambungan lensa dari, kalau yang saya punya ini, kita lihat fokus. Oke, fokus dulu. Nah, dari EOS ke M4/3 dari merek Vodga gitu ya. Merek Vodga untuk EOS atau Canon itu, Canon dibilangnya EOS ya, ke M4/3 atau MFT atau Micro Four Thirds tadi. Oke. Nah, caranya kita tinggal pasangkan. Jadi artinya dia bagian belakangnya adalah untuk MFT. Nah, lensa ini kita temukan merah ke merah seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, jadi begini. Tuh. Agak berat ke depan nih. Soalnya ini masih kosong nih ya. Belum ada lensanya. Kalau panjangnya jadi sama. Tuh. Panjangnya jadi mirip. Nah, ya. Panjangnya jadi mirip. Jadi sama lah ketika menggunakan sambungan. Jadi hasilnya pun juga cenderung sama gitu. Nah, berikutnya seringkali teman kita itu bertanya, "Bang, ini udah sama lensanya belum?" Nah, aduh. Kalau harga lensa itu bisa lebih mahal daripada adapter yang saya jual gitu. Ini adapter satu set full yang Pro itu kita jual misalkan 1.350.000, itu udah dapat klemnya, juga grip bluetoothnya, juga ada beberapa bonus ya. Nah, sementara untuk lensa kit Canon aja kalau kita beli baru kurang lebih sekitar 2 juta. Itu masalahnya. Jadi untuk penjualan sebetulnya lensa itu ya harus sudah minimal ya sudah ada, atau memang sudah berencana lah. Misal kita mau beli lensa DSLR nih, pakainya Canon, tapi sebelum beli lensa DSLR pengen nyoba dulu deh, gue beli lensanya pakai adapter ini. Nah, bisa, atau memang sudah punya koleksi, atau ada lensa bekas dulu, misal lensa jadul atau lensa warisan atau lensa apalah ya, mau dipakai gitu. Kan kalau mau dipakai harus beli kamera. Nah, daripada beli kamera yang notabene ya kalau baru mahal ya, kalau second ya tergantung kondisi. Kita bisa gunakan adapter ini untuk memasang di lensa yang kita miliki gitu. Lensa yang nggak kepake atau pernah beli kameranya rusak, lensanya masih ada, atau ya banyaklah alasan untuk membeli adapter ini. Ini adalah pendukung untuk hobi kita memoto. Ya, walaupun saya tidak sarankan untuk profesional ya. Oke, itu ya. Untuk sementara kita jawab 3 pertanyaan itu dulu. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa lanjut ke video-video Q&A lainnya yang mungkin lebih lebih membuat kita lebih belajar lah. Khususnya saya juga lagi belajar bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan dari handphone kita menggunakan adapter dan lensa yang kita miliki. Ya, kita juga sama-sama belajar, artinya ketika ada pertanyaan itu akan menjadi satu evaluasi untuk saya secara pribadi ya, bagaimana mengoptimalkan alat yang kita produksi ini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran untuk kalian yang ingin menggunakan adapter yang kita produksi. Bila ada kritik, saran, bahkan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mudah-mudahan bisa kita angkat di Q&A berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini.
Bersama HD Kreatif di sini, saya Isal. See you next time. Assalamualaikum.